ikhlas beribadah semata-mata karena Allah. Olehnya itu iman ini dijaga, kadang bertambah, kadang berkurang. Dan pada saat waktu iman itu keluar, kalau iman sudah tidak ada dalam diri kita, kesempatan setan itu menggoda manusia berbanyak. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitan awliyatil ladzina la yu'minun." Sesungguhnya itu setan, dia menggoda manusia untuk berbanyak karena imannya keluar dari diri. Hadirin siapa ayat Quran. Dengan waktu yang singkat ini, saya akan membawakan sedikit orang yang diwajibkan berpuasa. Siapa itu yang diwajibkan berpuasa? Apa itu puasa? Puasa itu adalah puasa kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian siapa orang yang diwajibkan berpuasa? Orang yang diwajibkan berpuasa satu, orang Islam yang dewasa. Orang Islam yang dewasa, laki-laki itu sudah dewasa kalau dia sudah mimpi basah dan keluar mani. Kalau wanita dewasa kalau sudah haid, itu diwajibkan berpuasa. Yang kedua, orang yang berakal sehat, orang gila abnormal tidak wajib puasa. Jadi orang yang sehat akalnya diwajibkan puasa. Siapa lagi yang diwajibkan puasa? Yaitu orang wanita yang tidak haid dan tidak nifas. Siapa lagi? Ialah orang yang tidak bepergian, dia tidak musafir. Nah, itu diwajibkan, wajib karena dia masih di rumah, tidak bepergian kemana. Dan wanita yang tidak haid dan nifas, nah, ini yang diwajibkan mengerjakan ibadah puasa. Siapa yang boleh tidak puasa? Nah, itu tadi yang wajib. Sekarang siapa yang boleh tidak puasa? Yang boleh tidak puasa tetapi dia harus ganti kodam dengan siapa itu orang yang boleh tidak puasa? Satu, orang yang sakit. Orang yang sakit karena dia tidak bisa puasa karena dia sakit. Setelah sembuh dari penyakitnya, itu kodam artinya diganti berapa hari dia sakit. Selama itu 10 hari 10 hari. Jadi orang sakit dia kodam, dia ganti itu puasanya yang dia tinggalkan
selalu puasa yang rendah. Semuanya puasa rendah. Siapa lagi yang orang yang bepergian, dia berlayar atau dia bepergian ke tempat lain, boleh dia tidak puasa. Tetapi kalau dia puasa, puasanya itu sah. Jadi kalau dia puasa, puasanya itu sah. Jadi itu yang dikorek, artinya diganti. Siapa lagi? Yaitu wanita yang haid dan nifas. Berapa hari dia haid, berapa hari dia nifas, itu yang harus diganti. Namanya ini kodok, artinya diganti. Kemudian siapa yang boleh tidak puasa tetapi bayar fidyah? Dia tidak puasa tapi dia harus membayar fidyah. Siapa itu? Satu, orang pikun. Orang yang pikun, orang pikun itu tidak wajib puasa. Memang dia tidak pikun. Satu. Yang kedua, orang yang sakit menanggung, sudah bertahun-tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Itu harus dia fidyah. Harus fidyah, artinya fidyah pengganti daripada puasa itu. Siapa lagi? Orang yang bekerja keras. Bekerja keras tidak bisa dia puasa, seperti kuli-kuli itu di pelabuhan yang dia ambil barang itu benda-benda yang berat, pekerja tambang, tukang batu, tukang beca, itu boleh bayar fidyah. Dia bisa bayar fidyah. Fidyah penggantinya daripada karena dia kerja keras, tidak ada waktu untuk dia puasa. Jadi kemudian siapa lagi? Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Dia hamil, menyusui lagi, karena dikhawatirkan kesehatan bayi di dalam perut. Anak yang dia susui itu kesehatannya terganggu, maka boleh dia fidyah. Jadi fidyah, berapa banyak itu fidyah? Fidyahnya itu satu mud itu 3/4 liter. Jadi setiap hari dia harus bayar fidyah 3/4 liter setiap hari. Itu bayar fidyah harus sesuai dengan petunjuk. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang kita tidak bisa puasa karena kerja keras, kerja berat, itu bisa kita fidyah. Orang yang menyusui, dia hamil, dikhawatirkan naik anak yang dikandungnya itu bisa terganggu, itu boleh fidyah. Jadi tidak ada yang berat. Hanya kita biasa dan malas mengerjakan apa yang Allah sudah tentukan. Demikian harus kita demikian, karena Allah itu tahu bahwa hamba
ini kemampuannya ini begini. Nah, jadi kesimpulannya kita mengambil kesimpulan, marilah bapak-bapak ibu-ibu kita ikhlas mengerjakan ibadah amal soleh, karena Allah itu dia lihat hati. Apakah hatinya ini ikhlas dia beramal atau tidak? Apakah dia hanya ikut saja kepada orang lain? Diurus kami dia juga ikut sedekah dia sedekah berzakat. Allah itu lihat hati, karena hati itu yang apakah ikhlas, dan ikhlas itulah intinya daripada amal ibadah kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan terima amal-amal yang kita lakukan. Jadi marilah mengisi sisa-sisa hidup, karena kita mau mati. Tidak ada manusia tidak mati. Dan amal ibadah itu yang kita bawa. Biar rumah kita besar, rumah kita mewah, mobil kita mewah, itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati amal ibadah amal sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya kepada diri pribadi saya, kepada ibu-ibu, bapak, ibu-ibu banyak, mohon dimaafkan. Ada nama wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.